Kutukan pesugihan, nenek yang menjadi monyet. Desa Wonosari, sebuah dusun kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, hidup dalam damai selama bertahun-tahun. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, sungai yang mengalir jernih, dan udara sejuk yang menenangkan. Namun, di balik kedamaiannya, desa itu menyimpan sebuah legenda kelam tentang seorang nenek yang konon berubah menjadi seekor monyet akibat pesugihan. Namanya Mbah Ranti. Ia dikenal sebagai perempuan parubaya yang hidup seorang diri di pinggir hutan. Suaminya telah lama meninggal, anaknya merantau dan tak pernah kembali, dan cucunya entah berada di mana. Kehidupan Mbah Ranti dulunya penuh kesederhanaan. Ia bertani di ladang kecil warisan orang tua, menjual hasil kebun ke pasar, dan kadang membantu dukun bayi di desa. Namun, perubahan drastis mulai terlihat dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, rumah reotnya berubah menjadi rumah joglo besar yang mewah. Ia membeli perabotan baru, mengenakan emas di tangan dan leher, serta mempekerjakan pembantu. Banyak warga bertanya-tanya, dari mana datangnya kekayaan itu? Tak seorang pun mendapatkan jawaban memuaskan. Bila ditanya, Mbah Ranti hanya tersenyum. Rejeki nomplok, Gusti Allah sing paring, katanya. Namun keanehan demi keanehan mulai terjadi. Suara aneh sering terdengar dari rumah Mbah Ranti pada malam hari, terutama malam Jumat Kliwon. Suara geraman, tawa cekikikan, dan teriakan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bau anyir darah juga kerap tercium dari arah rumahnya. Yati, salah satu pembantu yang bekerja padanya, suatu hari memutuskan mengintip kamar belakang rumah Mbah Ranti. Saat itu, Mbah Ranti sedang pergi ke pasar. Yati mengintip melalui celah pintu dan mendapati sebuah ruangan gelap dengan sesajen, darah ayam, lilin merah, dan sebuah patung kepala monyet dengan mata merah menyala. Yati lari ketakutan dan langsung mengundurkan diri. Ia tidak pernah kembali. Aku lihat patung kepala monyet itu menggerakkan mata. Dan di dinding, ada tulisan darah. Aku sumpah nggak bohong, teriaknya saat ditanyai warga. Isu bahwa Mbah Ranti menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan mulai menyebar. Banyak warga mulai menjauh darinya. Namun, Mbah Ranti tampak tak peduli. Ia makin kaya, makin sering bepergian ke kota, dan makin jarang berinteraksi dengan warga. Pak Carik, kepala desa, pernah mencoba mendekatinya dengan hati-hati. Mbah, panjenengan sehat? Kalau butuh bantuan, kami siap bantu. Ora usah khawatir, Pak Carik. Aku kuat. Kulo syukuri rejeki iki, jawabnya. Namun, senyumnya terasa dingin, matanya kosong seperti tak berjiwa. Konon, Mbah Ranti memang melakukan pesugihan kepada makhluk halus bernama Kiai Lodra, sesosok jin berwujud monyet besar dengan taring dan mata merah membara. Dalam perjanjiannya, Mbah Ranti diberi kekayaan tanpa batas asalkan setiap malam Jumat Kliwon ia memberikan sesajen berupa darah ayam hitam dan membaca mantra khusus yang diberikan Ki Rajiman, seorang dukun sakti dari desa tetangga. Jangan pernah tinggalkan rumah pada malam Jumat Kliwon, kata Ki Rajiman waktu itu. Dan jangan pernah lewatkan sesajen. Kalau kau ingkar, ruhmu tak akan bisa kembali. Awalnya Mbah Ranti sangat taat. Ia menyediakan sesajen, membaca mantra, dan menjaga perjanjian. Namun, satu malam, ia kelelahan setelah berpesta di kota. Ia lupa memberikan sesajen. Ia tertidur. Tengah malam, suara petir menyambar. Rumahnya berguncang. Dari belakang rumah, terdengar suara erangan dan jeritan dalam bahasa kuno. Mbah Ranti terbangun dan mendapati dirinya berada di ruang belakang, dikelilingi cahaya merah. Tubuhnya kaku, mulutnya terkunci. Dari bayangan dinding, sesosok besar menyerupai monyet mendekat dengan tatapan marah. Kau ingkar. Kau harus bayar. Begitu suara itu menggelegar, tubuh Mbah Ranti berubah. Tangannya memanjang, rambut tumbuh di sekujur tubuh, wajahnya berubah menjadi monyet. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Mbah Ranti kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Hanya seekor monyet besar yang duduk di ruang tamu, mengenakan kain batik dan gelang emas. Matanya, mata itu sangat manusiawi, seperti sedang meminta tolong. Pak Carik dan warga melapor ke polisi, namun tidak ada hasil. Para paranormal yang dipanggil mengatakan bahwa Mbah Ranti telah menjadi tumbal pesugihan. Rohnya terperangkap dalam tubuh monyet sebagai hukuman karena melanggar perjanjian. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, monyet itu memanjat pohon beringin di belakang rumah Mbah Ranti dan menangis. Suaranya seperti manusia. Kadang terdengar menyebut nama anaknya,
cucunya, dan kalimat penyesalan. Beberapa anak muda pernah mencoba mendekat dan merekam. Namun kamera mereka rusak. Salah satu dari mereka kerasukan dan berkata dalam bahasa Jawa kuno, "Wong sing ngoyak bandadonya lewat jalan Allah, bakal oleh ganjaran abadi." Rumah Mbah Ranti akhirnya ditinggalkan. Warga desa membiarkannya kosong. Tak ada yang berani menebang pohon beringin di belakang rumah itu. Monyet yang diakini adalah Mbah Ranti tetap tinggal di sana, hidup di antara dahan, menangis dalam diam. Legenda Mbah Ranti menjadi cerita larangan. Para orang tua memperingatkan anak-anak mereka agar tidak tergoda jalan pesugihan. Sebab sekali masuk, tak ada jalan keluar. Waktu berjalan, tahun demi tahun berlalu, namun monyet itu tak menua. Banyak warga percaya bahwa jiwa Mbah Ranti telah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia gaib. Bahkan beberapa orang dari luar kota yang penasaran, pernah hilang setelah mencoba menginap di rumah itu. Pak Carik yang telah pensiun pernah berkata di pertemuan desa, "Kita harus menjadikan cerita ini pelajaran. Jangan pernah tergoda kekayaan instan. Rezeki harus dicari lewat jalan halal." Kini, rumah Mbah Ranti menjadi tempat yang dihindari. Sekolah-sekolah di daerah sekitar memasukkan kisah ini dalam pelajaran budaya lokal sebagai bentuk peringatan. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, suara gamelan mistis kadang terdengar samar dari dalam rumah itu, padahal tak ada seorang pun di sana. Dan bila kau cukup nekat, datanglah ke desa Wonosari saat malam Jumat Kliwon. Berdirilah di depan rumah joglo kosong itu. Lihat ke pohon beringin di belakangnya. Bila kau melihat sepasang mata merah bersinar dalam gelap, jangan menatap lama-lama. Karena mungkin, mata itu adalah milik seseorang yang dulunya manusia. Itulah kisah Mbah Ranti, nenek parubaya yang menginginkan kekayaan dan kehilangan segalanya. Sebuah pelajaran bahwa harga dari pesugihan bisa lebih mahal dari sekadar jiwa. Ia bisa mengambil bentuk, wajah, dan bahkan keberadaanmu. Dan bagi yang masih penasaran, rumah Mbah Ranti masih berdiri. Tak terurus, dikelilingi semak liar, dan penuh ukiran-ukiran yang sekarang sudah retak. Namun pohon beringinnya tetap tegak, menjadi penjaga kutukan yang belum berakhir. Konon, jika seseorang dengan niat yang sama masuk dan mengulangi pesugihan itu, kutukan lama akan berpindah. Mbah Ranti akan bebas. Dan jiwa baru akan menggantikan. Seekor monyet dengan mata manusia akan keluar dari kegelapan, dan manusia baru akan masuk ke dalamnya.